Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faslun sadaqatu tatawwu qala musannaf rahimahullah. Sedekah sunnah sebenarnya. Sedekah tatawwu itu maknanya sedekah sunnah. Ada sedekah wajib yaitu zakat. Sedekah tatawwu sedekah sunnah, infak, sedekah jariah, apalagi istilahnya. Wajib bisa Ramadan ada. Sedekah sunnah itu di bulan suci Ramadan lebih ditekankan. Sahabat tamusiah di bulan suci Ramadan juga disunahkan untuk tawassul, saling melonggarkan sesama bulan suci Ramadan. Begitu juga di hal-hal yang sekiranya penting. Pembangunan masjid, maksudnya sedekah di mulut, kemudian atau Isra Mi'raj, ataukah acara-acara akhlak, sekiranya butuh dana itu waktunya tawassul, melonggarkan sedekah. Wa inda ma'ruf wa safar, ketika sakit sedekah, ketika mau berangkat safar sedekah. Maka ada istilahnya walimatus safar. Sebenarnya nggak ada walimah safar itu nggak ada. Adanya walimatul arus, walimatul khitan itu pantas. Tapi walimatul safar sebenarnya nggak ada. Tapi disamakan dengan walimatul arus. Adanya istilahnya pantas saja. Walimah safar, selamatan ketika berangkat safar. Safar bukan ketika mau umrah atau haji, ketika pulang kampung juga namanya safar. Safar itu kenapa dinamakan safar? Karena jaraknya ada 80 kilo. Ke Jakarta safar, ada nggak di Jakarta 80 kilo? Kalau ada berarti bisa dinamakan safar. Tapi kalau kurang dari 80 dia namanya jalan biasa, perjalanan. Ketika sakit itu disunahkan juga untuk dianjurkan untuk sedekah. Maka istilahnya sedekah itu tolak as-sedekah itu berfiul bala. Di antaranya bala ya sakit itu. Sehingga banyak orang-orang yang membuktikan dengan sedekah penyakitnya diangkat oleh Allah. Kadang-kadang orang kalau sudah buntu, dokter ini, rumah sakit ini, rumah sakit itu, dan tidak sembuh-sembuh, baru sedekah. Ingatan. Ini yang salah. Yang pertama kalau kita sakit itu harusnya sholat dulu, doa kepada Allah, minta sembuh. Kemudian minta barokah orang soleh, makan bareng, kemudian sisanya kita ambil buat kapsul. Surul mukmin dawak, kata Nabi. Sisa makanan orang yang beriman itu obat. Sehingga ini dipahami betul-betul oleh orang-orang yang ahli agama. Kalau dia sakit, undang orang soleh, diajak makan, sisanya diambil, dimakan dia dalam rangka pengobatan. Satu dapat panggilannya sedekah bahwa bala, dua mengamalkan hadis surul mukmin dawak. Sisa makanan orang beriman itu jadi obat.
Wa bi Makkah, lebih di Makkah, waktunya sedekah di Madinah yang dimuliakan oleh Allah. Kita waktunya sedekah, karena sekali kita sedekah di Makkah akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Riwayat yang lain mengatakan 100.000 kali lipat. Sekali sholat 100.000 kali sholat dirinya. Sedekah tidak sama. Perbuatan baik apapun ketika dilakukan di Makkah, lipat gandanya 100.000 kali lipat. Berarti sebaliknya kalau maksiat sekali, apakah dilipat gandakan oleh Allah? Mukanya Allah maksiat sekali. Kalau kita di sini kan tulisannya 1 kali. Kalau kebaikan sekali dilipat gandakan 10 kali lipat. Allah alam ya, kalau kemaksiatan dilipat gandakan 100.000 kali lipat, tetapi tidak bisa. Kayaknya yang sama. Ketika perang haji, waktu-waktu yang ada keutamaan seperti 10 Dzulhijjah, 1 ya apa Asyurul Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, termasuk hari raya, itu semuanya waktu-waktu yang punya keistimewaan, kelebihan daripada hari-hari yang lain, maka itu disunahkan untuk sedekah. Wa yastahabbu an yuhsina ila dzawil rahimah. Disunahkan juga berbuat baik kepada orang yang dzurrahimah. Itu ada hubungan keluarga, itu lebih disunahkan. Termasuk juga tetangga juga dianjurkan untuk kita saling berbagi. Malah kalau kita masak, mau masak jengkol, masak teri, kok asapnya sampai kecium tetangga, maka kita harus ngasih tetangga yang nyium baunya. Ya. Malah minimalnya Nabi itu katakan maksudnya pintu yang terdekat itu harus kita kasih. Ya. Nabi perintahkan kalau masak kuahnya dibanyakin sehingga bisa berbagi kepada tetangga. Minimalnya pintu yang terdekat jangan sampai kita tidak kasih. Jadi kalau tetangga siapapun yang nyium baunya masakan kita, itu kita harus kasih sebelumnya. Dengan kipas-kipas sate, kipas-kipas ayam bakar, waduh enak kemana jalan. Itu sebenarnya punya tanggungan untuk kasih orang yang nyium baunya. Maka zakatul fardhi wal kifarah, termasuk juga zakat fardhu, kifarah, ya. Itu juga dikasihkan sebagai bentuk sedekah. Wa asyadul qarabah adzabun afdal. Kemudian kerabat yang jauh malah kalau bisa dikasih lebih dulu. Wa suruhha sirran afdal. Lebih-lebih kalau mau dengan cara sirri lebih utama. Kalau kita sedekah mau terang-terangan apa sir, ya terserah. Tapi kalau lebih afdal yang diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Malah Nabi berasakan waktunya kalau tangan kita itu ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu. Maknanya betul-betul kalau bisa diam-diam, ya, jangan ada yang tahu. Wal qarabah al-ba'idah, qarabah al-mudwah sama qarabah ba'idah. Ya, jadi kadang sama kerabat itu musuhan. Dan itu kalau kita lagi ada musuhan sama kerabat, kita bagi itu sedekah. Katanya sedekah itu bisa meluluhkan. Ditolak, kasih aja lagi. Ditolak, kasih aja lagi. Walaupun papa diterima dikasih orang, kita kasih terus. Itu ternyata bisa meluluhkan hati. Yang kedua, qarabah ba'idah, kerabat yang jauh rumahnya,
itu juga kalau bisa menggambar didulukan daripada tetangga yang ada di samping. Tetangga kan siapa dia, orang yang jauh. Nah, kerabat kita rumahnya jauh, didulukan mana tetangga sama kerabat kita yang jauh. Kerabat kita yang jauh tempatnya, rumahnya kita bisa didahulukan. Kenapa itu? Karena itu sedekah menjadi menyambung keluarga. Sedekah itu muslatun. Sedekah dalam rangka menyambung kekerabatan. Nah, kalau sedekah dimakruhkan untuk sedekah yang jelek, ini mangga mau busuk baru dikasih, kemarin masih seger nggak mau ngasih, udah jelek-jelek dikasih, nggak boleh. Jeruk masih seger dimakan, bisa mau busuk kasih, ini nggak boleh. Nah, kalau dijual bagaimana? Ya, kalau dijual beda lagi kan ya. Nah, kalau dijual itu biasanya ya memang nunggu laku baru dikasih. Tapi urusan saudara sebenarnya nggak seperti itu, nggak boleh bersaudara dengan perkara yang jelek. Maka Nabi kan kalau saudara kan yang kita senang itu kita kasih. Imam Malik itu dipuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muji Imam Malik. Muji Imam Malik itu syekh gitu kan. Ada tiga. Dia punya muda banyak. Kemudian ada satu muda yang baru dipuji Imam Syafi'i. Itu emang untuk kamu. Sebenarnya bukan terus Imam Syafi'i karena dipuji kasih langsung. Jadi emang ada kebiasaan orang-orang soleh itu apapun yang dipuji orang dikasih. Ya, nggak mau jadi hisab nanti. Nginginin orang. Itu bisa jadi ternyangnya sampai ke bawah tidur kasihan. Ya. Jadi apa yang dipuji orang Imam Malik dikasih. Ya, kalau Pak Jaya kita puji kasih. Bagus banget. Apa yang dipuji orang kasih. Apa yang dikasih. Nah itu nyontoh Imam Malik. Apa yang dipuji orang dikasih. Kalau dikasih apa orang nggak punya. Malah Nabi itu katakan tetangga yang baik dulu ya kan. Katanya tetangga yang baik itu apa yang diperlukan oleh orang ada di situ. Pinjam mopeng ada, pinjam gajah ada, pinjam. Itu tetangga yang bagus. Kemudian hati-hati min akhli man fihi syubhat diyatasodaq. Jadi hati-hati ambil harta yang di situ ada unsur syubhatnya, kita tidak jelasan haramnya disedekahkan. Jadi kalau sedekah jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan tiru-tiru cerita jodoh yang dia ngambil hartanya orang kaya, termasuk si Vito gitu ya, ngambil harta orang kaya disedekahkan. Sebenarnya itu ada unsur syubhat. Jadi kalau sedekah yang benar-benar halal, thayyiban, halal dan thayyiban itu kita sedekahkan. Maka di India itu ada orang yang seorang ulama besar tidak pernah memasukkan barang syubhat. Ada orang polisi gajinya mestinya kan pemerintah itu. Gaji pemerintah itu mesti syubhat. Bisa jadi malah sampai haram. Jadi ada polisi pengen jamu orang soleh, ulama besar itu. Dan memang udah tahu di mana-mana si orang soleh ini barang syubhat masuk muntah. Sekali masuk cicipin aja muntah. Maka udah lama ini seorang polisi ini ngumpulin uang yang benar-benar bukan hasil gaji. Dikumpulin dikit-dikit, nggak tahu dari mana. Pokoknya harus 100% halal. Saya pengen jamu ke orang soleh. Terkumpul diundang di rumah, dibeli daging.
untuk membantu beli kemasan daging. Sudah dapat daging di bawah rumah, serempet bicara tumpah semuanya dagingnya. Wah, akhirnya dia mau nggak mau balik lagi ke pasar, tapi pakai uangnya membantu sendiri diganti. Pas pulang di pasar disuguhin sama si ulama itu Amsora, baru masuk muka, maka polisi itu melihat, oh ini orang soleh bisa muka 100% tidak tercampur yang suka, apalagi yang haram. Akhirnya ditanya-tanya si pembantu, ceritanya gimana nih masakan itu? Nah, diceritain ternyata seperti itu. Tadi tumpah di jalan, saya balik ke pasar beli lagi. Nah, itu gara-gara itu. Kadang-kadang itu orang soleh saking tidak pernah makan barang syubhat, dijaga oleh Allah sekali masuk muntah. Kalau kita kan biasa aja, yang haram aja masuk. Dan dia terasa gitu ya, kalau itu ya, sampai masuk. Dan itu efeknya mesti ke ibadah, pasti. Ibadah gak bisa khusyuk itu mesti ada barang yang gak jelas masuk ke dalam diri kita. Makanya ibadahnya susah khusyuk, baca Quran sebentar ngantuk, ya kan? Sholat sebentar pengen buru-buru, padahal gak ada apa-apa, gak tenang, gak nyaman, gak betah. Itu diantara ciri-ciri ada barang-barang yang tidak jelas masuk ke dalam diri kita. Allah, aku udah Qala Abdullah bin Umar la a'lamu dirhaman min haram ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfi dirham. Aku nolak 1 dirham yang haram lebih aku cintai daripada aku sedekah 100.000 dirham. 1 dirham haram nanti aku tolak. Itu lebih dicintai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ketimbang sedekah banyak 100.000 dirham. Tapi dari hasil yang kalau 1 dirham haram itu lebih baik aku tolak daripada sedekah 100.000 dirham. Kemudian 100.000 cuma bimi'ati alfin kata terus itu mi'at terus selanjutnya. Terus pokoknya lebih baik aku nggak nerima yang haram walaupun sedikit. Ini sekarang kan kadang obat-obatan kapsul itu diisi undur-undur, diisi cacing pita kecil-kecil itu katanya obat apa tipes apa demam apa yang pokoknya manjung apa gitu. Dibuka ternyata isinya undur-undur 2 biji. Dibuka kapsulnya ternyata itunya cacing pita kecil-kecil. Itu apa boleh? Nggak boleh. Haramnya tetap haram. Selagi masih ada yang halal, tidak boleh menjadikan yang haram sebagai obat. Wallah. Wa man idza nafaqatu yalihi wa ma yataju ilaihi yalihi wa tayyihi la yajuzu lahu an yatasaddaqa bihi. Kalau di dalam keluarganya itu, dalam rumahnya itu ada tanggungan anaknya, istrinya, keluarga yang lain yang harus dia nafkahi, ya. Dan pas-pasan ini nggak boleh sedekah, ya. Diutamakan untuk infak atau nafkahi yang ada di rumah itu. Kalau wa infaqula dan kalau ada kelebihan walaupun sedikit, terus bagaimana? Boleh nggak? Maka di sini ya yustahabu ya tasaddaqah. Ya nggak apa-apa kalau memang mau sedekah. Nggak apa-apa kalau mau disedekahkan. Wa illa fa kalau enggak ya nggak apa-apa. Maknanya diutamakan yang ada di rumah itu dinafkahi dulu, jangan di hartanya atau apanya itu dibawa keluar dulu, diberikan yang ada di rumah dia. Itu juga merupakan sedekah. Jadi satu suap yang dimakan anak istri kita itu menjadi sedekah. Ya. Maka kalau kita juga ada pekerjaan yang nyata di nafkah itu ibadah.
Wallahu a'lam. Jadi dadanya mata kata Nabi lagi mata menanti sumpah wajah lalu dinamai. Ada orang ahli sumpah itu orang yang hidupnya memang di masjid. Nah, bisa kayak bapak ini, Pak Jawa ini namanya ahli sumpah. Ya, hidupnya memang di masjid, makan di masjid, semuanya di masjid. Dan ahli sumpah itu memang tidak punya kerja. Di masjid ngapain ya? Mungkin bersih-bersih atau kan baca Quran, pikir itu aja. Kalau ada makan, kalau ada puasa, ini orang ahli sumpah. Jadi dulu di Masjid Nabawi sudah ada. Wajah itu lalu dinamai. Ada satu yang memiliki 2 dinar. Maka Nabi mengatakan kita minta. Ini jangan diutak-utak nih. Pilihnya ahli sumpah nih, bahaya ini sampai diambil neraka ancamannya. Orang cuma megang 20.000 kok. Apa namanya? Orang gak punya kerjaan, kemudian megang 20.000 kok mau diambil. Kan kebangetan. Jadi Nabi nyatakan begitu. Wa man yusidu sun'an yang rupa aliyah sun'an. Orang yang yusidu sun'an memperbaiki pekerjaan, dalam arti kerjaannya baik. Yang rupa aliyah sun'an. Jadi masih seger, masih sehat, harusnya mampu untuk proyek, kok malah minta-minta, nggak bagus seperti itu. Wama ya'kulu haram. Kemudian apa yang diambil dengan cara minta-minta itu hukumnya haram. Nah, jadi minta-minta itu sebetulnya bukan perkara yang boleh, ya. Jadi kerja minta-minta itu hukumnya haram. Hasilnya jadi haram. Nah, dia wama ya'kulu haram. Nah, kita terkena yang ngasih bagaimana sekalipun dia orang kaya, kalau dia minta demi Allah gitu, atas nama Allah nih, pakai proposal buat yayasan, yatim duafa harus kita kasih. Pakai proposal pembangunan masjid, padahal sebenarnya ya nggak jelas juga, ya kan? Ini juga berarti atas nama Allah nih, kita harus kasih, walaupun hanya 2.000 kita harus kasih, nggak boleh dibiarkan tangan kosong. Bahasa Nabi yang ngomongnya itu sekalipun dia mintanya pakai kuda naik Mercy, itu harus kita kasih. Kalau atas nama Allah, maknanya bawa-bawa agama. Ada pembangunan, padahal tidak ada pembangunan sebetulnya, tapi dia atas nama Allah, masjid lagi pembangunan padahal Allah. Tapi walaupun seperti itu kita harus kasih, karena kita tidak tahu kalau benar apa enggak gitu kan. Yang jelas dia pakai proposal ada gambar mesin atau anak-anaknya itu yang difoto di situ, itu berarti atas nama Allah. Paman yaman mithqala dzarrah khairan, ya orang yang beramal walaupun kecil kayak apapun itu apa namanya khairan, ya akan melihat hasil itu. Maka disunahkan itu sedekah walaupun hal yang remeh, jangan malu. Ada orang kaya mau ngasih ke orang miskin, pandangan dia ini remeh, tapi di mata orang miskin itu sebenarnya kan luar biasa, ya kan? Roti cuma sepotong, bagi dia remeh, tapi bagi orang miskin jurang banget, ya kan? Nah, kadang-kadang kita nggak sampai situ gitu. Nah, cuma 10.000, kalau orang kaya melihat 10.000 kayaknya 1.000 dikit banget, tapi kan kalau dipegang sama orang yang nggak punya itu berribuan gitu. Maka kita jangan meremehkan perkara yang kecil. Maka kata Nabi takuna walau bisyikita, takutlah api neraka walaupun dengan pelantara sedekah sebelah belahan kurma, bukan satu utuh tapi cuma secuil. Walaupun secuil kurma, ya nggak apa-apa sedekah. Yustahabba yaqussa bi nafaqati adalah khair. Lebih-lebih kalau bisa sedekah itu kepada ahlul khair. Pak Ustaz
sesuatu, tapi seakan tuh masih merasa punya. Padahal udah dikasihin gitu loh, tapi masih merasa punya. Seperti apa itu? Mungkin ya dari hasil yang dia kasih itu minta bagian, minta jadi Allah. Sebetulnya seperti apa? Yang jelas nggak boleh. Kalau sudah dikasih sudah jangan merasa punya. Mau dikasih kok, ya bismillah. Kayak orang dulu ada orang pekerja, ceritanya itu yang kerja, kemudian hasilnya atau upahnya nggak mau ambil. Ini upahnya, udah simpan aja gitu. Bahasanya kan simpan aja, bukan apa ya, udah buat kamu gitu. Jadi dia langsung pergi begitu aja. Sama yang punya pekerjaan itu ya, karena nggak diambil jadi kambing, kemudian bertahun-tahun kan jadi banyak, maka ternyata balik lagi ke orang dulu gaji saya mana gitu. Katanya udah ketiga sekarang nggak butuh, udah bertahun-tahun balik lagi gaji dulu saya mana. Tuh semua kambing itu di kamu semua meledek kamu. Oh cuma bisa dijual di 1 ekor kok, masa kamu sebut buahnya itu saya gitu ya. Yaitu gaji kamu di 1 ekor kambing jadi banyak itu, semuanya milik kamu. Kan kalau orang begini enak ya. Jadi gajinya tidak diambil, dikembangkan, dan semua apa kembangnya itu dikasihkan semuanya, bukan dikasihkan yang betul-betul gajinya dulu tidak, tapi semuanya dikasihkan semuanya. Nah itu seperti ini juga lebih bagus lagi. Tapi yang jelas tadi dimukrohkan bagi orang yang sudah sedekah untuk merasa memiliki dengan apa yang dia sudah sedekahkan. Wallahu wa yarumu amanna al-manna bisadaqah. Haram hukumnya mungkin sedekahnya dulu. Aku dulu nggak pernah bawa di situ di Solo. Nah, kalau memang itu bahasanya tahammuz bin ni'mah, apa cerita menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepada dia agar orang bisa mengikuti. Nah, apakah niatnya fastabiqul khairat biar orang-orang itu bisa meniru seperti saya, ada unsur berlomba-lomba kebaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar menceritakan dan dia merasa wah dengan dirinya bisa bangun masjid, bangun pondok kayak ini dengan jadinya kuatnya, itu tidak boleh. Malah itu cuma idaman bertawar-tawar. Kalau orang mungkin kebaikan, maka pahala kebaikan nggak hangus. Hati-hatinya seperti itu. Jangan suka apa namanya mungkin kebaikan yang sudah dia buat. Tidak boleh. Walau sahabat ayat sedekah bima yuhibbu, disunahkan sedekah yang paling dicintai. Yang paling dicintai itu yang dikasihkan sedekahkan. Jangan yang dia mas jadi pak, ini mau nggak kamu? Yang jelek kalau dikasih orang ini kan. Jadi yang bagus, yang dicintai, ini kan bukan kalau gini kan. Tapi itu memang anjuran dari Nabi seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia itu bisa mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya. Ya seperti apa? Yang cinta yang paling besar adalah mencintai saudara muslimnya untuk bagaimana masuk surga. Nah, gitu. Itu cinta yang sejati, ya kan? Jadi enggak kita pengen masuk surga, berarti kita harus mencintai tetangga kita, keluarga kita seperti itu. Jangan sampai tetangga, keluarga Allah masuk neraka. Berarti kita ada cinta kepada tetangga. Tidak hanya bentuk materi, tapi bagaimana cinta itu sampai bagaimana bisa
Gede kecilnya tergantung keikhlasan. Kadang-kadang kalau Sayyidina Abu Bakar kecil, tapi seluruh hartanya dikeluarkan. Sayyidina Utsman besar, tapi separuh harta. Ya. Maka kadang-kadang ada bahasa itu gini loh. Saudara itu jangan tunggu kaya, malah kadang-kadang kaya itu saudaranya dikit. Dulu ketika masih sederhana, punya uang cuma 100.000, berani nginfakkan 50.000. Ketika udah jadi kaya 1 M, berani nggak 500 juta? Ya kan? Berarti kan lebih mantap ketika dulu masih sederhana, ya kan? 100.000 sehari gajinya, ya kan? Yang 50 buat dia, 50 disedekahkan. Sekarang 1 hari 3 juta, 1.500.000 disedekahkan, 1 juta untuk dia. Berarti kan? Ya, kadang-kadang. Ya, makanya sedekah tidak menurut seperti kadang-kadang malah ketika kaya itu sedekahnya malah berkurang. Mending dulu ketika sederhana mungkin malah miskin, malah seluruh hartanya diinfakkan. 1 hari cuma punya 100.000 sama pun juga. Ya. Ketika sudah kaya kadang-kadang malah lupa. Ya, bahwa kita doa semoga jadi orang kaya yang dermawan, yang sakho. Bahasa dermawan itu sakho, loman, dermawan. Bahwa terus jadi orang yang kaya hati. Yang penting kan kaya hati, ya. Tapi kalau nggak kaya harta juga jadi ibadahnya apa? Iya kan? Kalau orang nggak kaya menerima bodal itu bilangnya begitu, kita tuh jadi orang kaya, ya ibadahnya nyaman. Ya. Kalau nggak kaya ibadahnya kadang-kadang nggak nyaman. Kadal fakru ayat munafrod, kata Nabi sendiri itu ya. Hampir saja kefakiran itu ayat munafrod menjadikan orang kufur, nggak bersyukur. Kebanyakan kan seperti itu. Karena miskin, fakir, kufur kepada Allah. Kufur apa sih? Nggak bersyukur. Ya. Lalu fakir yang disyukuri apa? Itu kan. Pikirnya kan cuma sebatas apa tuh? Yang kelihatan mata, ada sehat juga kekayaan, ya. Umur juga bagian kekayaan. Maka dulu ketika di Nabi Musa ada orang miskin sama orang kaya datang kepada Nabi Musa. Yang miskin datang, Nabi Allah doain saya jadi orang kaya. Kamu mau kaya, ya kan? Takkan doa kepada Allah dulu, munajat Nabi Musa. Maka ketika munajat dikasih ilham oleh Allah, Nabi Musa itu suruh bersyukur maka jadi orang kaya. Kan yang miskin tadi minta kaya. Maka ketika disampaikan Nabi Musa, kamu ingin kaya, kata Allah, kamu suruh bersyukur. Maka ketika dibilang seperti itu, yang saya syukuri apa? Buat punya apa kok bersyukur? Ya kan? Akhirnya dimiskinkan oleh Allah langsung. Ya kan? Karena nggak mau bersyukur. Yang satu lagi kaya, ya, minta kepada Nabi Musa, malah minta dimiskinkan sebaliknya. Ya. Maka suatu kepada Allah. Nah, kemudian dapat ilham wahyu dari Allah yang kaya karena minta miskin, dia suruh nggak bersyukur. Ketika disuruh nggak bersyukur, bagaimana saya nggak bersyukur? Semua dikasih seperti ini kok nggak bersyukur. Akhirnya karena bersyukur ditambah oleh Allah hartanya. Maka dari isyarat itu laji, dan ketika orang itu mau bersyukur maka akan ditambah oleh Allah. Walaupun hanya sedikit nampak, ya. Maka sebaliknya walai kata pun kita ada di lasyati. Ketika orang tidak mau bersyukur maka ada di lasyati. Ancamannya malah bukan dipikirkan, tapi diadab oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi ancamannya orang tidak bersyukur bukan dimiskinkan, tapi akan menerima adab siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu
disunahkan seperti itu. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji hanya milik Allah. Ala kulli hal, atas keadaan yang ada sekarang ini. Ya, jadi tidak boleh ngeluh. Apapun harus disyukuri, baca alhamdulillah ala kulli hal. Termasuk juga alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Itu soal kita baca, apapun kita baca. Di antara tanda-tanda orang-orang yang dapat hidayah dari Allah dan akan menjadi baik keadaan itu, selalu memuji kepada Allah, hidupnya selalu memuji kepada Allah. Semoga kita jadi